Pemirsa, kita bersua lagi di Dialog Pakar. Ini edisi sangat spesial karena tamunya Bapaknya Widya Iswara, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Widya Iswara, Dilan, Pak Aswad. Selamat datang di studio. Makasih BPSDM. Nah, kita akan mendialogkan yang lagi hot-hotnya tentang kebijakan terbaru Permenpan tentang Widya Iswara. Pertanyaan awal Pak Aswad. Nah, dengan adanya Permenpan ini ada satu peran Widya Iswara di samping pelatihan, pengembangan pelatihan dan jaminan mutu. Nah, posisi penjaminan mutu apa yang bisa diperankan di Widya Iswara? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kita borong dulu ya. Nanti kalau kelewat kita ulangi. Yang kedua, tentang pembatasan maksimal angka kredit per tahun. Yang semula kayaknya nggak ada, sekarang dibatasi maksimalnya adalah 50% dari kewajiban pokok. 150%. 150. Jadi kalau Widya Iswara 50 per tahun, maka maksimalnya 75. Yang semula 30 sekian dibatasi, yang sebelumnya nggak ada. Nah, implikasinya Pak Aswad, dengan adanya pembatasan ini maka kenaikan pangkatnya tidak bisa 2 tahun. Karena ada maksimalisasi pembatasan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, nah ini biar penasaran. Yang ketiga, yang ketiga tentang KTI. Yang dulu KTI itu menjadi persyaratan untuk naik pangkat. Nah, sekarang tidak lagi menjadi persyaratan, sehingga KTI dalam tanda kutip nomor 2 hanya sebagai persyaratan naik jenjang. 3 dulu Pak Aswad, monggo direspon. Ya. Wah, ini saya masuk di dalam lingkungan yang berbahaya ini. Pertanyaannya berat-berat ini. Baik Pak Ari, makasih. Pertama, kaitannya dengan fungsi baru Widya Iswara sebagai penjaminan mutu. Fungsi ini memang kita sengaja munculkan karena kita berharap Widya Iswara ini juga terlibat dalam upaya menjamin kualitas penyelenggaraan pelatihan yang ada di lembaga diklat. Nah, dengan peran tersebut maka para Widya Iswara pertama harus bisa memastikan bahwa apa yang mereka laksanakan dalam konteks pribadi individu Widya Iswara itu harus berkualitas. Itu dulu. Lalu yang kedua, keluar dari dirinya, dia juga harus bisa mengetahui dan memastikan bahwa apapun yang terjadi dalam penyelenggaraan pelatihan itu harus berkualitas. Nah, kalau demikian berarti ketika ada akreditasi lembaga diklat, apakah Widya Iswara bisa berperan sebagai penjamin mutu di situ? Jawabannya iya. Ya, karena beliau, para Widya Iswara ini memang harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan untuk melakukan penjaminan mutu. Makanya salah satu uraian tugas dari Widya Iswara, terutama Widya Iswara ahli utama itu adalah membuat instrumen-instrumen penjaminan mutu. Itu yang kita harapkan, sehingga Widya Iswara ini merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari proses penyelenggaraan pelatihan di lembaga pelatihan. Kita tidak mau lagi Widya Iswara itu hanya sekedar mengajar, sehingga kalau tidak mengajar dia tidak mau care dengan kondisi yang ada. Enggak, kita justru berharap Widya Iswara itu punya care, perhatian yang maksimal terhadap penyelenggaraan pelatihan. Makanya tugas utamanya bukan lagi sekedar dikjarti, tetapi penyelenggara pelatihan. Ya, terlibat di dalam penyelenggaraan pelatihan, pengembangan pembelajaran di pelatihan, penjaminan mutu pelatihan. Itu yang kita harapkan, peran Widya Iswara itu. Jadi secara pribadi saya menganggap bahwa peran Widya Iswara saat ini itu semakin strategis. Meskipun ada juga yang mengatakan ini ada distorsi, karena dari Dikjarti nggak ada lagi diknya di dalam. Padahal bukan itu maksudnya. Ketika terjadi pelatihan, itu secara otomatis itu kalau mengajar itu kan nggak mungkin hanya aspek
aspek psikomotorik atau skill aja, tapi di dalamnya ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Kalau kita bicara semua aspek itu kan sebenarnya di dalamnya ada pendidikan. Jadi itu peran pertama yang menurut saya yang perlu diketahui oleh seluruh widyaswara di Indonesia. Itu satu. Tadi yang kedua kaitannya dengan pembatasan limitasi angka kredit sehingga menghambat kenaikan pangkat. Nah, ini memang permasalahan nih. Ya, di satu sisi kita berharap para widyaswara itu dengan perannya yang semakin luas bisa secepat mungkin naik pangkat karena memiliki angka kredit yang maksimal, ya naik pangkat ya menurut saya. Bukan naik jenjang, karena kalau kita bicara naik jenjang saya akan bicara juga nanti kalau misalnya itu dipertanyakan. Tapi naik pangkat ini kita sebenarnya berharap sih seperti yang lalu. Nah, masalahnya adalah ini ada pakem yang harus menjadi rujukan. Dan ini bukan hanya widyaswara. Pakemnya itu ada pada Permenpan 13 2019. Di situ dinyatakan bahwa setiap pejabat fungsional itu ada angka kredit minimal yang harus dipenuhi dalam 1 tahun dan juga memungkinkan untuk bisa sampai kepada maksimal, tetapi maksimalnya dibatasi menjadi 150%. Nah, itu pembatasan seperti itu yang mau tidak mau harus menjadi rujukan. Jadi ini bukan hanya widyaswara, Pak. Ini seluruh jabatan fungsional. Termasuk kami kemarin juga ketika mendesain analis pengembangan kompetensi, ternyata juga harus seperti itu, karena memang itu adalah pakemnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga mengenai karya tulis nih. Di satu sisi kita beruntung, dalam konteks beruntung karena data yang kami miliki dan sekaligus pengalaman yang kami rasakan selama ini, ada beberapa widyaswara, saya hanya mengatakan ada beberapa, tapi kalau mau dilihat presentasinya itu sangat tinggi, bisa sampai 60%. Widyaswara itu tidak bisa naik pangkat hanya karena tidak ada pengembangan profesi untuk setiap naik pangkat. Dan itu adalah karya tulis yang paling menonjol dalam situ. Nah, dengan Permenpan yang baru ini, itu tidak mengharuskan lagi setiap naik pangkat, tetapi hanya pada saat mau naik jenjang. Ternyata ini pun juga setelah kami periksa lebih jauh, ini pun juga pakem Bapak di dalam Permenpan 13 itu. Pertanyaan mereka, kenapa widyaswara sendiri yang setiap naik pangkat harus ada angka kredit, padahal di tempat lain, fungsional yang lain tidak. Nah, kaitannya dengan itu, akhirnya bagi mereka yang aktif menulis, dan menurut saya ini penting ya sebenarnya bagi widyaswara, menulis itu adalah upaya pengembangan profesi yang sangat maksimal tuh, yang sangat menjadi core. Karena ketika dia menulis, otomatis kan dia harus membaca, dia harus belajar. Nah, makanya saya selalu berharap meskipun sebenarnya menulis ini tidak menjadi lagi kewajiban untuk naik pangkat, tetapi jangan dihilangkan proses ini. Karena ini juga sudah masuk dalam kategori unsur utama. Menulis itu sudah masuk kategori unsur utama. Kata kuncinya sebenarnya untuk merangkum semua ini, menurut saya widyaswara itu jangan lagi hanya punya mindset bahwa tugas utamanya dan satu-satunya tugasnya hanya mengajar. Nah, itu ya, bukan hanya seperti itu. Ini semakin berkembang nih peran widyaswara, termasuk di dalamnya mengembangkan dirinya lewat pengembangan profesi yang dulu kita sebut pengembangan profesi lewat menulis. Mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Putaran kedua. Nah, kalau putaran kedua biasanya sirkuit itu kan lebih kenceng, lebih seru. ini tadi kenapa saya harus masuk ke sini ya? Kalau itu, Pak. Nah, ada kesan orang luar. Gitu. Sekarang JF itu diobral, Pak. Apalagi dengan adanya penyederhanaan struktural. Sehingga yang dari administrator, dari pengawas itu masuk ke JF itu bleng tanpa
uji kompetensi. Nah, seperti apa penjelasan Pak Aswad penerapan uji kompetensi yang ada di Widya Iswara untuk tiap levelingnya, ya. Termasuk yang dari formasi CPNS. Dulu kan ada cawit 30 hari, sekarang lulus latsar ya langsung dapat jabatan. Demikian juga yang penyederhanaan, mereka prosesnya lebih mudah. Nah, penyaringan supaya tetap kompetensinya terjaga seperti apa? Yang kedua tentang kelas jabatan. Kelas jabatan di beberapa institusi penerapannya berbeda-beda, ada yang 13, ada yang 12,5, ada yang 10. Nah, sebetulnya otoritas untuk menerapkan kelas jabatan itu ada di mana, kok berbeda-beda? Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang maintenance untuk masing-masing jabatan yang sudah mentok karena kuota nggak ada. Nah, kalau kuotanya nggak ada, terus karirnya bagaimana, Pak? Makasih Pak Hari. Mengenai uji kompetensi, sekarang ini meskipun penyetaraan dengan Permenpan terbaru juga Permenpan kaitannya dengan penyetaraan itu sudah harus ada uji kompetensi, Pak. Kalau dulu memang nggak ada uji kompetensi, begitu mau dialihkan ke fungsional ya langsung aja. Tapi sekarang dengan uji kompetensi. Tetapi yang menarik adalah mereka yang baru masuk menjadi Widya Iswara dari jalur pertama dari CPNS itu kan nggak ada ujian khusus seperti dulu. Kalau dulu ada calon Widya Iswara, ada pelatihan. Nah, mereka setelah masuk menjadi calon Widya Iswara, setelah diangkat menjadi Widya Iswara, mereka harus mengikuti dan ikut lulus dalam pelatihan, Pak. Dan itu diberikan waktu maksimal 3 tahun. Artinya kalau dalam 3 tahun itu tidak lulus, ya berarti nggak ada kesempatan lagi untuk menjadi Widya Iswara. Nah, pimpinan organisasinya seharusnya berpikir untuk pengembangan karir yang bersangkutan, ya carikan jabatan fungsional yang lain. Karena kalau dia sudah tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak akan bisa naik pangkat. Artinya, kalau dia tetap Widya Iswara, ya tetap 3B. Nggak akan bisa lagi. Benar, berarti yang khusus formasi cawit, formasi Widya Iswara pertama itu uji kompetensinya untuk dikukuhkan supaya jabatan WI-nya itu betul-betul absah. Dan sekaligus itu sebagai prasyarat untuk jenjang ke muda. Iya, betul. Jadi harus ikut pelatihan, lulus, dan uji kompetensinya juga demikian. Jadi, tapi sebelum masuk sebenarnya menurut Kemenpan itu sudah ada materi dalam ujiannya. Cuman kan kita tidak mengetes langsung bagaimana dia setelah kalau misalnya dia jadi Widya Iswara kan ada kompetensi khusus teknis yang harus dimiliki. Itu kita nggak melihat panjang lebar sampai situ. Tapi setelah dia di dalam baru kita berikan, sekarang ini kita namakan pelatihan penguatan. Tapi bukan hanya Widya Iswara pertama seperti itu, Pak. Setiap ada Widya Iswara, apakah itu perpindahan, penyetaraan, wajib ikut pelatihan. Nah, ketika pelatihan penyetaraan itu menjadi bagian uji kompetensi atau menjadi prasyarat yang terpisah, Pak? Itu menjadi prasyarat terpisah. Terpisah ya? Dia bagian dari kita memberikan istilah penguatan. Jadi kalau saya katakan tadi dengan obral tadi ya, begitu banyak masuk ke fungsional, ketika masuk ke uji kompetensi, ternyata dia tidak kompeten di jabatan Widya Iswara itu. Terus bagaimana, Pak? Karena strukturalnya sudah nggak ada. Kalau di kami kan sudah sering tuh nggak ada yang tidak lulus. Apakah itu utama, madya, muda, bahkan ini ada baru-baru. Utama ini, waduh itu upayanya luar biasa kiri kanan tapi tetap nggak bisa. Karena memang nggak memenuhi kompetensi. Dan pimpinan kami, kita semua di LAN itu punya komitmen yang sama. Bahwa Widya Iswara ini yang sekarang ini harus betul-betul mereka yang memiliki kompetensi baru bisa masuk. Kita sepakat dengan itu. Jadi seleksinya betul-betul kita sangat hati-hati untuk
melihat apakah yang bersangkutan pantas atau tidak menjadi WI. Iya. Jangankan itu, naik jenjang saja seperti yang Bapak katakan tadi, beberapa pelatihan naik jenjang itu tidak selamanya lulus. Iya, siap. Ada yang berulang-ulang harus mengikutinya untuk bisa sampai ke situ. Naik ke utama juga, saya kira Pak Hari juga sudah tahu lah, gitu ya. Itu nggak gampang karena kita basisnya adalah kompetensi, Pak. Iya. Nah, sekarang otoritas pemberian posisi kelas jabatan itu ada di siapa? Kok beda-beda begitu? Jadi gini, saya mau sampaikan dulu. Kalau saya jawab langsung tentang itu, maka jawabannya adalah di peraturan Menpan. Iya. Ya, di Kemenpan RB. Itu seharusnya itu yang memberikan kelas jabatan bagi setiap widyaswara. Saat ini, jujur Pak, saya sampaikan, kami sudah menyurat ke Kemenpan RB untuk melakukan penyesuaian kelas jabatan widyaswara. Naik satu tingkat tuh. Siap. Kalau sekarang 13 bagi widyaswara utama secara nasional ya Pak ya. Widyaswara utama kita usulkan untuk menjadi 14. Jadi naik satu tingkat. Dan ini sudah berproses nih di Kemenpan. Kita sudah dialog kemarin dengan dari Kemenpan, ada sedikit perbaikan, kita sudah dalam proses memperbaiki. Artinya kita nggak mau dong kalau kelas jabatan widyaswara ini kita sudah berupaya maksimal memperbaiki marwahnya widyaswara bersama dengan APWI juga terlibat maksimal, lalu tidak mendapatkan perhatian maksimal juga. Jadi upaya memperbaiki sistem harus didukung dengan reward yang bagus juga, kan seperti itu Pak. Makanya kita dengan API kemarin kita memang berjuang semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan tunjangan jabatan widyaswara, dan saya kira Bapak udah tahu lah ya, semua widyaswara Indonesia karena masuk di CNN, masuk di Kompas, masuk di media-media sosial, Bapak Presiden sudah menandatangani itu kenaikannya. Ya. Jadi sekali lagi itu sebenarnya di ranahnya Kemenpan. Cuman masalahnya begini, setelah kami mempelajari di beberapa tempat ada yang melihat karena basisnya anggaran di mereka tidak bisa memenuhi kriteria itu dengan kelas yang sudah semestinya. Itu satu. Yang kedua, ada juga di tempat lain kelas yang semestinya itu tidak sesuai dengan bebannya. Jadi pangkatnya bisa naik, jenjangnya bisa naik, tetapi ketika dilihat beban kerjanya itu nggak bisa seperti itu. Nah, banyak variabel yang menentukan itu. Ini pengalaman nih Pak dari diskusi teman-teman dari kemarin 2 hari yang lalu saya bicara juga dengan Biro SDM Dikbud. Jadi nggak boleh terlalu ngeyel, terlalu ngoyo supaya kelasnya jabatannya sama, karena semua ada takarannya, ada ukurannya. Betul. Sekarang yang nggak ada kuota Pak, semua kewajiban sudah terpenuhi. Aduh, media sudah penuh, akhirnya maintenance Pak utamanya masih. Nah, itu gimana Pak itu? Nah ini karena memang aturannya bahwa itu harus ada formasi baru bisa naik. Tapi itu syarat administratif Pak. Karena syarat substantifnya adalah kompetensi. Ini harus dibedakan nih. Maksud saya begini, meskipun ada formasi, tapi kalau tidak ada kompetensi untuk sampai ke sana kan juga nggak bisa. Jadi kompetensi itu paling syarat substantifnya. Nah, tapi meskipun punya kompetensi, tetapi ada syarat administratifnya nggak ada, ya akhirnya juga nggak bisa naik. Karena itu persyaratan. Nah, masalahnya adalah ketika dia sudah berada pada jenjang tersebut, ya, seperti tadi, akhirnya kembali lagi, ini tuntutannya kan juga bukan hanya pekerjaan, tetapi juga reward yang harus mereka terima ketika sudah berada di atas. Tunjangan jabatan ya, tunjangan yang lain juga harus menyesuaikan dengan jenjang itu. Makanya ini juga harus hati-hati di dalam situ. Demikian dialog kita dengan Bapaknya Widyaswara dari LAN. Mudah-mudahan sekelumit dialog perbincangan ini bisa sedikit mengobati kerinduan keingintahuan kita semua. Sampai ketemu di dialog berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, air mengalir, dan jangan lupa pakai masker.